Hari ini adalah hari bahagia pernikahanku. Juga hari darurat ibuku. Kebakaran. 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 Ibu. Di sini sangat berbahaya. Ayo kita lari. Ibu, aku ingin ibu. Ibumu sudah menjadi bintang. Aku akan merawatmu untuknya. Ibu. Aku akan menikahi orang yang bilang akan merawatku untukmu. Di alam baka. Pasti kamu juga akan bahagia untukku, kan? Selamat datang, Nona Besar. Selamat jalan, Nona Besar. Hari ini, terakhir kali jadi kurir makanan. Wah, kelihatan bagus sekali. Pengantin pria dan wanita sangat cocok. Zillian. Siapa dia? Kenapa dia memakai gaun pengantinku? Gaun pengantinmu? Tapi dia selalu ingin menikahi orang itu, yaitu aku. Wan. Maaf, ibuku. Dia tidak setuju aku menikahimu. Song Zillian. Aku mengirimkan makanan untuk membiayai sekolahmu, ibumu tidak bilang tidak setuju. Aku membantumu membayar cicilan rumah, ibumu tidak bilang tidak setuju. Kita akan menikah, tapi kamu bilang ibumu tidak setuju. Bukan. Max Saripoku adalah. Song Zillian sudah 26 tahun. Kamu bukan 16. Jangan semuanya, ibumu bilang, oke? Jangan kamu bilang ibuku. Ibu. Sejujurnya, dari awal, aku yang menyuruh Zillian. Bersama kamu. Apa? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa patuh? Membayar cicilan rumah dan mobil kita? Ibu. Zillian. Dia bilang semuanya bohong, kan? Kamu bilang padaku, kamu akan merawatku dengan baik untuk ibuku. Maaf. Aku mengerti. Tunggu. Ibuku bilang, cincin yang dibeli sebelumnya, puluhan ribu. Kamu kembalikan saja. Ambil saja. Hei berhenti. Kembalikan semua yang anakku berikan padamu. Selama 5 tahun kita bersama, dia makan dan pakai uangku. Kalau mau kembalikan, dia yang harus bayar aku. Mas kawinnya? Mau kamu telan? Kurir tak berguna. Ada mas kawin juga. Berapa? Kuma 600. Dia sendiri yang bayar cicilan rumah. Ini kan dia yang rugi. Tapi kalian tetap nggak mau nikahi dia? Kurir. Bilang ya, mas kawinku 5 juta. Karena kasihan, 1.000 ini hadiah untukmu. Aku nggak butuh uang. Barang murahan cuma 600, berani-beraninya di depanku. Sombong. Kalau aku putri konglomerat, masih berani perlakukan aku seperti ini? Karena kamu bukan. Ayo. Buang dia keluar.
lepaskan aku. Kembalikan mas kawinku sampai sen terakhir. Mama, Ayo pergi. Mamamu sudah jadi bintang. Aku akan jaga kamu untuknya. Zillian, ayo. Wan Wan, aku pasti akan nikahi kamu. Aku percaya. Song Zillian, kamu bohong padaku. Nona, Sio siap-siap lanjutkan Song Group. Investasi 1 miliar sebagai hadiah pertemuan menantu. Tanya cukup tidak? Hentikan semua kerjasama dengan Song Group. Dia tidak layak. Zillian. Xia Mengnya adalah istrimu. Dia putri keluarga Xia. Tahun-tahun ini keluarga Xia dukung kamu, masa nggak sadar? Tapi yang temani aku tahun-tahun ini adalah wanita itu. Kalau aku lakukan ini, pasti dibilang brengsek. Lalu bagaimana? Sekarang yang penting ketemu Sio Xia. Katanya dia siapin hadiah 1 miliar untukmu. TAPI. Aduh, aku ibumu, masa mau celakakan kamu? Ibu, aku ngerti. Hai. Telepon Tuan Kecil. Ayah, aku ingin pulang. Rapat selesai. Aku akan menjemput putriku. Halo. Bagus sekali. Putraku adalah suami Nona Xia. Kami datang untuk bertemu. Tidak pernah dengar kalau putri tertua sudah menikah. Cepat beritahu CEO Hia. Mohon tunggu sebentar. Ibu, perlu segitu tegangnya? Dia adalah orang terkaya di Jiangcheng, kalau bukan karena kamu menikahi putrinya. Kita tidak akan punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Kalau tahu aku adalah putri tertua keluarga Xia, apakah kalian akan berlutut dan meminta maaf padaku? Kamu tidak tahu malu. Apa hakmu untuk datang ke sini? Ini rumahku. Kalau aku tidak pantas, apakah kamu pantas? Hahaha, ini rumahmu? Apa kamu mau bilang? Kamu adalah putri tertua keluarga Xia? Kamu cuma pengantar makanan. Masih mau menggapai keluarga Xia? Siapa sebenarnya yang menggapai tinggi? Sebentar lagi akan terlihat. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu mau merusak kerja sama putraku dengan keluarga Xia? Bukannya kamu bilang aku cuma pengantar makanan? Apa yang bisa aku lakukan? Sepengetahuanku, Sio Xia bekerja sama karena melihat karakter dan integritas. Bagaimana kalau kamu? Ternyata kalian juga tahu, membatalkan pernikahan dan berselingkuh adalah tindakan yang sangat memalukan. Kalau kalian tidak berani mengaku, mengapa melakukannya? Wan Wan, kamu juga tahu, selama ini aku sudah memberikan banyak. Untuk perusahaan. Aku percaya kamu pasti tidak akan melakukan itu. Apakah aku tidak memberikan banyak juga? Kamu tega, mengapa aku tidak bisa? Aku sudah bilang, itu ibuku. Semuanya dengar ibu, untuk apa kamu menikah? Kalian berdua sebaiknya terkunci saja. Anak mama, jangan keluar dan menyusahkan orang. Kamu selalu menghasut putraku untuk tidak berbakti. Jadi, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke rumahku. Orang yang beruntung tidak akan masuk ke pintu yang tidak beruntung. Terima kasih atas ketidaknikahanmu. Ibu, lihat apa yang dia katakan. Aku? Berhenti. Sio Xia sudah menunggu Anda. Bukannya dia bilang akan menjemputku sendiri? Sebenarnya begitu, tapi dia menyiapkan kejutan untuk Anda. Anda perlu melihatnya sendiri. Dengar-dengar kalian juga mau ketemu Pak Xia. Pak,
Bu, Pak Xia meminta kalian naik. Sampai jumpa nanti. Bu, asisten Zhang adalah orang Pak Xia. Dia cuma pengantar makanan. Kenal asisten Zhang. Tapi asisten Zhang bilang tadi, mau bawa dia ketemu Pak Xia. Dia siapa sih? Berani-beraninya mau ketemu Pak Xia. Ah, aku tahu. Pasti dia jual diri. Nempel sama asisten Zhang, main Sandawara. Tapi kalau dia benar-benar ketemu Pak Xia, bilang aku selingkuh. Pasti Pak Xia tidak akan setuju aku nikahi Mengya. Kalau kamu tidak bisa nikahi Nona Xia, kerjasama kita dengan grup Xia, wah ini repot. Bu, aku harus gimana? Apa aku harus cari dia? Minta maaf, biar dia tidak bilang-bilang. Wah, kamu panik apa? Masih ada ibu di sini. Cie Tia. Xia Guiwan itu siapa sih? Dia pantas menerima permintaan maafmu? Ah, tidak apa. Sekarang aku akan telepon Mengya. Nanti satu anak kandung, satu orang luar. Lihat Pak Xia akan memihak siapa, jelas dong, hehehe. Mereka sampai tega membuatmu seperti ini. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Mereka sudah di perusahaan, tapi aku tidak usir mereka. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tapi sebelum itu, putriku harus kembali menjadi putri grup Xia yang paling bersinar. Mau kerjasama dengan grup Xia? Tanya dulu aku setuju atau tidak. Ya. Kenapa harus aku yang bawa mobil Putri untuk mengantarmu? Kamu tidak pakai nama Putri untuk melakukan hal yang tidak seharusnya. Tidak usah kamu urusi. Ini kan hadiah ulang tahun dari ayah. Kenapa ada di bawah? Wah. Nona Xia, mobil itu. Harganya pasti ratusan juta ya? Ratusan juta cuma cukup beli setirnya. Mobilku itu edisi terbatas global, harganya 3 miliar. 3 miliar, loh. Wah, Bu. Beli perusahaanku saja tidak perlu sebanyak itu. Suruh anakku putus tunangan dengan pengantar makanan itu, nikahi putri grup Xia. Keputusan gue bener banget. Katakan. Buru-buru banget panggil gue. Ada apa? Ya masih si Jalang itu. Dia cemburu karena Zilian nikah sama kamu, bukan dia. Begitu dia tahu kamu dinikahi, langsung lari ke grup Xia ngaduin ke papamu. APA? Dia cari Pak Xia? Gimana nih? Kalau Pak Xia tahu, gue pakai identitas anak perempuannya, pasti dia gak bakal mau maafin gue. Pak Xia. Bukannya itu papamu? Hah? Ini kan perusahaan, gue gak mau terlalu banyak yang perhatiin. Status putri grup Xia. Putri grup Xia. Gue kok gak tahu papa gue punya anak perempuan lagi? Maksud kamu, papamu itu Pak Xia? Wah. Kenapa kamu gak bilang kalau Mengya itu palsu? Kamu putri grup Xia? Benar juga kata kamu. Ini kan limited edition LV Beauty SVIP? Jangan-jangan dia beneran putri majikan? Putri grup Xia. Bunga bank saja per tahunnya sampai puluhan juta. Masa ya harus kerja antar makanan? Gue jaga harga diri kalian, malah diremehin. Gue tahu, gue putusin tunangan bikin kamu sakit hati. Tapi kamu juga gak perlu sampai jual badan. Bohong sendiri di sini. Siapa yang gak tahu? Kamu sama asisten Zhang itu punya hubungan gelap. Gue sama asisten Zhang punya hubungan gelap? Bikin kaget aja, kirain beneran putri majikan. Udah deh, cepat usir dia sebelum ketemu Pak Xia. Buru-buru usir. Hei orang,
Buang dia keluar. Apa maksudnya berisik Pekani? Anggap grup Sia kita seperti pasar sayur? Siapa yang berani? Ini grup Sia. Gue yang beneran putri keluarga Sia. Siapa sih putri majikan yang benar? Mobil tadi. Gue lihat di berita, harganya 300 juta. Yang bisa beli baru putri majikan beneran. Lepasin gue. Ayo kita naik dulu. Ya, jangan bikin Pak Sia nunggu lama. Mag you. Gue grogi. Kalau bukan karena gue pengen jadi nyonya direktur, dan Pak Sia selalu dukung grup Song. Hanya orang bodoh yang mau nikahi Mama SB. Apa yang kalian lakukan? Cepat lepaskan, Nona muda. Nona muda. Maaf, Nona muda, kami benar-benar tidak tahu itu Anda. Kalian berdua dipecat. Sudahlah, mereka juga tidak tahu. Nona muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bukankah mereka ingin mendekati keluarga Sia? Saya ini putri keluarga Sia. Tentu saja saya harus bertemu dengan mereka. Ya. Aduh. Benar-benar sesuai dengan kantor Pak Sia. Aduh, sangat megah. Jika suatu hari nanti saya bisa memiliki kantor sebesar ini. Aduh, ibu sudah menemukan calon menantu yang bagus untukmu. Bukankah itu sudah pasti? Hahaha. Kamu berharap pada saya, Mengya. Anak saya ini, dia tidak pandai bicara. Nanti saat bertemu Pak Sia, kamu tolong bantu dia bicara ya. Baik, saya akan berusaha. Aduh, saya ini hanya anak sopir. Apa yang bisa saya katakan? Jangan Pak Sia mengenali saya. Mungkin dia akan curiga. Ada APA sayang. Aduh, bagaimana saya bisa lupa hal ini? Sayang, saya masih ada urusan, nanti kamu harus tampil baik ya. Saya dengar ayah saya sudah menyiapkan proyek 1 miliar untukmu. Kamu harus bisa mendapatkannya. Tenang saja, sayang. Saya pergi dulu, aduh. Pak Sia sudah datang. Kenapa kamu? Satpam? Ada apa? Kantor Pak Sia bukan sembarang orang. Bisa masuk. Usir dia keluar. Kantor Pak Sia tentu saja bukan sembarang orang. Bisa masuk, ini adalah manajer umum kami. Manajer umum. Manajer umum ingin kami mengusirnya untuk Anda. Saya ini masih keluarga dekat Pak Sia, anak saya. Menikahi putri kalian. Kami mendengarkan manajer umum. Jadi, kamu hanya ingin menikahi putri keluarga Sia ini. Baru membatalkan pertunangan kita. Tentu saja tidak. Itu. Ibuku telah membesarkanku dengan susah payah, dia selalu baik padaku. Tentu saja aku harus mendengarkannya. Song Silian, kamu sudah besar. Kenapa kamu tidak punya pendirian sendiri? Ini anak manja, bayi besar. Xia Guiwan. Lihatlah caramu berbicara dengan ibuku. Untung ibumu sudah meninggal, kalau tidak, dia pasti mati karena marah padamu. Mama kamu sudah menjadi bintang. Aku akan merawatmu untuknya. Kamu pernah bilang padaku, kamu akan merawatku dengan baik untuk ibuku. Bawa mereka keluar. Jangan pernah menginjakan kaki di Sia Group lagi. Ya. Berani kalian. Anakku menikahi putri Sia Group. Anakmu siapa dia? Pantas menikahi putri besar? Jujur saja, anakku sangat menarik. General manager kalian ini adalah bekas pacar anakku. Sampah yang sudah tidak berguna. Kamu siapa? Wah mama. Kalian ini anjing, aku akan menyuruh menantuku memecat kalian semua. Xia Guiwan, jangan keterlaluan. Jangan kira kamu general manager. Kalau sudah menyinggung putri besar, kamu akan kena batunya. Aku ingin lihat putri Sia Group ini. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Bawa keluar. Ya. Hey, kalian berani, lepaskan. Lepaskan aku. Nona, hari ini adalah hari peringatan ibu. Nona memilih hari ini untuk mencoba gaun pengantin. Agar ibu tahu, aku hidup bahagia. Tapi sekarang, putri besar. General Manager Sia bilang malam ini akan mengadakan pesta. Menggandeng Song Silian. Dan ibunya akan mengumumkan identitas aslimu di depan umum. Baik, aku akan ganti baju dan pergi menemui Mama.
Nanti kamu jemput aku. Ya, Akulah putri Xia Group. Tapi dia malah berselingkuh dengan gadis palsu untuk mendekati Xia Group. Mama, menurutmu ini lucu tidak? Ah, mungkin di sana. hati-hati, hati-hati. Ya, benar. Ini semua gara-gara si Jalang itu. Xia selalu pergi ke kantor dan tidak bisa melihat kita. Nanti dia akan punya pendapat buruk tentang kita. Bu, ibu dari Xia Guiwan itu sudah meninggal bertahun-tahun lalu, ngapain kita berziarah untuk dia? Lebih baik langsung suruhnya. Bagaimana dengan Xia? Aku tidak bilang berziarah untuk ibu si Jalang kecil itu. Lalu ngapain aku bawa bunga ini? Aduh, lihat ini. Xia selalu mencintai istrinya. Tapi istrinya sudah meninggal 18 tahun yang lalu. Xia selalu sangat rendah, tidak ada yang tahu. Di mana nisannya, aku ini melalui semua orang. Susah payah mencari tahu, kita bilang saja. Kita datang untuk berziarah ke mertua. Nanti, kalau dia tahu, dia tidak akan punya pendapat buruk tentang kita, mungkin saja. Di hadiah pertemuan 10 miliar, malah digandakan. Wan. Kenapa kamu di sini? Itu yang harusnya aku tanya. Kenapa kalian di sini? Jangan-jangan kalian datang untuk berziarah ke ibuku. Ibumu, HMPH, dia itu apa? Kenapa kita harus berziarah untuk dia? Aku tidak membiarkan kamu bicara seperti itu tentang dia. Oh, dengar-dengar, hari ini adalah hari kematian ibumu ya? Kalian mau apa? Kamu mau apa? Mau apa? Wanita ini melahirkan kamu yang imut ini. Menyebabkan anak saya tidak melihat kontrak saya hampir kuning. Bu, Kamu bicara seperti itu, apakah tidak terlalu keterlaluan? Kamu membela orang luar. Siapa yang melahirkan kamu? Maaf. kalian juga terlalu keterlaluan. HMPH, kamu bukan putri keluarga Xia, masih apalagi menir umum. Kalau berani, suruh orang untuk melemparku dari sini. Baik. Asisten Sang, sekarang jemput aku, bawa banyak orang. Sekarang juga. Boss Basi. Bu, lihat ini. Ada apa yang bagus? Sudah mati. Ngapain lihat? Tapi di nisan ini tertulis. Xiai Wachuan Xia Total. Makam istri tercinta. Apa? Bagaimana bisa? Wan, kenapa kamu melakukan ini? Kamu tahu betul aku sangat butuh dukungan dari Direktur Xia. Kamu ini wanita. Kamu sengaja. Aku sengaja? Ini ibuku, mana mungkin? Aku membiarkan kalian memperlakukannya seperti ini. Kamu iri pada kami, kamu iri anakku menikahi putri keluarga Xia. Tidak menikahimu, sengaja merusak kerjasama anakku dengan keluarga Xia. Kalian tidak punya hati. Jangan menggunakan pikiran jahat untuk menilai aku. Kamu. Wan, aku sudah memberimu kesempatan. Apa maksudnya? Aku akan ceritakan kejadian hari ini pada Mengnya. Biarkan dia ceritakan pada ayahnya, bagaimana Direktur Xia akan menargetmu. Aku tidak peduli lagi. Baiklah. Aku ingin lihat siapa yang akan dipercaya ayahku. I am you? Oh, kamu masih bermimpi jadi putri keluarga Xia ya? Ibu, jangan bicara lagi. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Baiklah, kamu lagi-lagi membela orang luar ini. Aku beritahu ya ibu. Xia Guiwan ini, meski bukan putri keluarga Xia, tapi dia kenal asisten Sang. Mengnya belum mendapatkan kekuasaan nyata di keluarga Xia. Kalau asisten Sang ikut campur, maka kita akan... Kamu khawatir tentang ini ya? Bagaimana ibu? Kamu punya solusi. Xia Guiwan. Begitukah caramu memperlakukan orang yang menyelamatkanmu? Kalau bukan anakku yang menyelamatkanmu, kamu tidak akan bisa berdiri di sini. Ah, kebakaran. Ibu. Ini sangat berbahaya, kita harus cepat lari. Iya Wan, aku tidak memintamu membalas budi. Tapi jangan balas dendam hanya karena aku tidak menikahimu.
Kamu tidak perlu sampai menghancurkan aku. Oh anakku, kamu untuk wanita ini. Menyelamatkannya dengan susah payah, bahkan berpacaran selama 5 tahun. Dan dia memperlakukanmu seperti ini. Sudah cukup. Aku sangat berterima kasih kamu menyelamatkanku, tapi selama ini, aku membantumu membayar cicilan rumah dan mobil, tapi kamu membatalkan pernikahan dan selingkuh. Termasuk hari ini. Sampai di sini saja. Kita tidak saling berhutang lagi. Ibumu hanya berubah menjadi bintang. Aku akan merawatmu untuknya. Dia. Terima kasih. Apa kita kenal? Apa? Lihat, ini wanita yang ingin kamu nikahi. Kamu masih di sini, dia sudah terang-terangan bermain dengan pria lain. Kalau kamu menikahinya, dukungan dari keluarga Xia tidak kita dapat, malah dapat mahkota hijau. 18 tahun yang lalu, kita. Xia Guiwan, aku. Apa yang kamu lakukan? Aku memukul pacarku, ada hubungannya denganmu? Betul, ini urusan keluarga kami, ada hubungannya denganmu? Pacar. Ternyata, selama ini aku mencarinya. Sudah ada yang merawatnya untukku. Meskipun pacar, kamu tidak seharusnya memukulnya. Aku bukan pacarnya. Dia sampah, tidak pantas jadi pacarku. Xia Guiwan, pacaran 5 tahun. Hanya karena ketidaknyamanan ini. Kamu langsung berbalik 180 derajat, ayo ikut aku pulang. Tidak. Kamu tidak dengar dia bilang? Dia bukan pacarmu. Tolong perhatikan tingkah lakumu. Kamu siapa dia? Ini ada hubungannya denganmu? Aku suaminya. Suamai. Bagus, Xia Guiwan, kamu diam-diam. Menikah dengan orang ini. Kamu yang selingkuh duluan, sudah putus tunangan. Kamu urusin aku nikah dengan siapa? Kamu tidak bisa langsung menikah setelah putus denganku. Tanpa jeda, siapa yang percaya, tidak ada yang disembunyikan. Benar. Kamu hanya pengganti, orang yang aku suka selalu dia. APA. Tidak mungkin. Kalau pengganti, bagaimana mungkin kamu rela berkorban 5 tahun tanpa pamrih? Hanya karena perkataan ibumu. Kamu bisa main sandiwara denganku 5 tahun, kenapa aku tidak bisa main sandiwara? Kamu tidak bisa, kamu cuma tukang antar makanan, kamu. Artinya, kalau aku bukan tukang antar makanan, bisa dipermainkan seenaknya. Hei, kamu mau bilang lagi kamu putri keluarga Xia, kamu belum bosan. Aku sudah bosan mendengarnya. Xia Guiwan, aku kasih kamu kesempatan terakhir, jelaskan padaku. Anak, Jelaskan. Kami sudah pacaran 5 tahun. Di hari pernikahan kita, kamu malah kabur dan selingkuh. Kamu pernah kasih penjelasan ke aku? Aku kan bilang itu mama aku. Anak mama. Kamu. nak, acara pestanya sebentar lagi mulai. Direktur Xia juga datang, kita kali ini. Jangan sampai telat lagi. Cuma kurir makanan biasa. Asal kamu bisa manjain putri keluarga Xia, dapat investasi dari mereka. Ngurusin dia kan terserah kamu, bisa apa aja. Ok, mama. Aku nurut. Bagus, anak mama. Xia Guiwan, 5 tahun lalu. Kamu kasih kalung ini sebagai janji cinta. Aku jaga banget, tapi sekarang. Sentimu. Kayak kalung ini. Gak ada harganya. Tunggu aja, aku bakal kasih tahu akibatnya kalau khianatin aku. Kalungnya cantik banget. Sama yang di lehermu. Kayak sepasang ya. Pasti, kalung ini artinya spesial buatku. Kayak kamu.
Aku gak bakal lupa malam 18 tahun lalu. Makasih udah nyelamatin aku. Maaf ya, tadi manfaatin kamu. Aku yang minta maaf, ngarang cerita tanpa izinmu. Soal hubungan kita. Enggak. Kamu juga mau bela aku. Song Silian itu bejat banget. Gelang ini sama kalungmu kayak sepasang tuh. Aku yang bikin sendiri. Dulu ku kira dia bakal nemenin aku selamanya. Enyah. Cantik sih, cuma yang punya dulu. Gak punya selera aja. Aku juga rasa gitu. Terus, kamu masih suka dia? Daripada bilang suka dia. Lebih tepatnya suka sama orang lain waktu kecil. Apa yang dia maksud itu aku? Sebenarnya aku. Tapi perasaan waktu kecil itu paling gak tahan diuji. Apalagi karakternya. Aku ada urusan dulu, pulang dulu ya. Makasih udah bantu hari ini. Kalau ada masalah nanti, kamu bisa datang ke Sia Group untuk mencariku. Sia Group. Fuzong, pesta malam akan segera dimulai. Katanya Putri Sia Group juga akan datang. Ayo. Biarkan aku pergi melihat istri yang belum pernah kutemui selama 5 tahun pernikahan ini. Apa? Tunangan? Ayah, aku tidak mau bertemu. Dulu kabur dari pernikahan, sekarang malah dijodohkan, sungguh memalukan. 5 tahun yang lalu kamu nekat mengejar cinta. Hari ini kamu harus bertemu, mau tidak mau. Ayah, hei. Sungguh, tidak memberitahuku sebelumnya. Aku bisa menyiapkan hadiah permintaan maaf untuknya. Aduh. Pesta ini diadakan di Xingsheng. Tempat ini biasanya digunakan untuk pesta kenegaraan. Tempat ini. Pengeluaran per orang lebih dari 500.000. Xia Zong menyewa seluruh gedung ini. Untuk pesta kembalinya Meng Ya, sungguh besar-besaran. Oh. Meng Ya, Xia Zong pasti sangat menyukaimu. Begini saja. Sejak aku lahir, semua yang ada di sekitarku. Nilai harganya tidak pernah di bawah 6 digit. Investasi pasti aman. Nak, kamu dengarkan, Meng Ya. Lingkungan hidupnya sejak kecil adalah level seperti ini. Nanti kalau menikah denganmu, kamu tidak boleh menyusahkannya. Ibu, aku mengerti. Meng Ya, kamu adalah istri yang sah bagiku. Aku berjanji, aku akan selalu baik padamu. Xia Giwan, kenapa dia datang? Pasti datang untuk mencari jodoh. Lagipula pesta ini diadakan oleh Sia Group. Banyak orang penting berkumpul, kamu pantas? Memalukan. Cepat pergi dari sini. Ini pestaku, kalau pergi, kamu yang harus pergi. Hahaha. Pestamu? Ini Xiao Song. Yang mengadakan pesta untuk putrinya. Apa kamu putri Sia Group? Sia Guiwan. Bukan karena sama-sama marga Sia, kamu bisa pura-pura jadi putri Sia Group. Siapa yang palsu? Kamu sendiri yang tahu. Dasar jalang, berani berteriak di sini. Xia Guiwan, jangan kira kamu bisa semena-mena. Hanya karena dekat dengan asisten Sang. Apa yang kalian bicarakan? Justru aku yang dekat dengan nona besar. Oh, kamu tahu kalau kamu mengikuti nona besar. Sungguh, seperti katak dalam tempurung. Orang bodoh berani. Kamu berpura-pura. Aku pernah melihatmu. Kamu adalah supirnya. Ayah. Hai Meng Ya. Assistant Zhang. Ini adalah putriku, Xia Meng Ya. Hello. Ibu, Silian, ayo kita cepat masuk. Langsung masuk saja. Aku belum selesai memarahi si gadis palsu yang mengaku sebagai putri keluarga Sia ini. Si jalang kecil itu. Nenek tua, diamlah kamu. Haruskah asisten Sang tahu bahwa aku sedang menyamar sebagai putri keluarga Sia? Baru kamu puas, ibu? Ini adalah pertemuan langka. Jangan buang waktu pada orang yang tidak layak.
Ya, Ibu. Jangan lupa, tujuan kita kali ini. 10 miliar. Oh, ayah. Tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Hari ini kita bertemu dengan keluarga Xia. Untuk kerjasama besar. Kebetulan, aku juga datang untuk bertemu dengan Pak Xia. Ayo kita masuk dulu. Ya. Para tamu sudah menunggu. Kamu. Ibu, bagaimana ini? Asisten Zhang pasti akan membawanya bertemu dengan Pak Xia. Nanti, investasiku. Bukankah ada Mengnya di sini? Mengnya adalah permata hati Pak Xia. Bukan si jalang kecil itu yang bisa menandinginya. Meng ya, nanti tolong kamu di depan Pak Xia. Bicarakan yang baik-baik tentangku. Ya benar, kita dan Pak Xia adalah satu keluarga. Itu kan Pak Xia. Satu keluarga. Kalian pantas? Ya, jika asisten Zhang itu untuk diperkenalkan kepada Pak Xia, maka aku akan membongkar fakta bahwa dia adalah gadis palsu. Tidak boleh. Xiao Guiwan memang palsu. Tapi aku juga bukan yang asli. Ini akan membuatku ikut mati. Kenapa tidak boleh? Karena Mengnya. Dia yang menyamar sebagaimu. Kenapa aku melihatmu begitu gugup? Apa mungkin? Soalnya aku takut kalau ayahku tidak suka sama kalian. Tidak suka? Anakku lulusan terbaik. Sekarang jadi presiden Song Group, pemuda berbakat. Kalau diungkapkan dengan baik, dia presiden Song Group. Tapi kalau jujur, cuma ketua kelompok kacangan. Aku ini putri keluarga Xia. Menikah dengan level begitu, mana mungkin ayahku setuju? Oh. Investasi 1 miliar. Mengnya bisa dapat menantu dari keluarga Xia. Ini rezeki 8 turunan keluarga Song. Keluarga kalian 8 turunan juga nggak bisa kumpulin rezeki. Sampai bisa ditipu sama aku yang palsu begini. Sudah, masuk dulu. Meng ya. Ayah, Wah. Hello Pak Xia. ayah. Pertemuan pertama, panggil yang sopan. Bisa mendidik Mengnya sebaik ini. Sungguh hebat. Pak Xia bisa menikahi Meng ya. Perempuan begitu sempurna. Ini rezeki hidupku. Kapan nikah? Kok aku nggak tahu? Aku takut ayah nggak setuju. Ayah begitu setia ke Pak Xia, kalau tahu rencanaku, pasti nggak izinkan. Anakku terlalu cinta sama Mengnya. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama sama Meng ya. Zillian suka aku? Yang kau suka kan keluarga Xia. Tapi siapa sangka, aku juga cuma suka statusmu sebagai presiden Song Group. Lao Xia. Assistant Zhang. Acara mau mulai. Aku sibuk di sini. Ada beberapa orang yang perlu kau temui. Lao Xia. Meng ya. Cara asisten Zhang memanggil Lao Xia kurang sopan. Kelihatannya seperti asisten Zhang itu bosnya. Ayah dan asisten Zhang sudah bekerja sama lama. Hubungannya sangat dekat. Tapi meski sudah bertahun-tahun, tetap bos dan asisten. Sekalipun aku. Kau adalah kau, Pak Xia tetaplah Pak Xia. Pak Xia itu ahli dalam mengelola bawahan. Untung cepat bereaksi. Nggak ketahuan. Baiklah, mari kita masak. Jangan sampai dia bertemu dengan Direktur Xia dan mengetahui kebohonganku tentang identitas putri keluarga Xia. Nona, saya akan melanjutkan persiapan. Silakan. Baik. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Meng ya. Kenapa tiba-tiba terjatuh? Xia Guiwan. Sampai kapan kamu akan terus menyasar Meng ya? Aku menyasarnya? Matamu bisa disumbangkan kalau tidak berguna. Jangan bicara omong kosong di sini. Lalu, apakah dia, putri keluarga Xia ini, yang menyasarmu, seorang pengantar makanan? Aku tidak punya kata-kata untuk orang yang tidak punya otak. Kenapa? Menabrak orang lalu ingin kabur, ya?
Sudah berapa kali aku bilang, bukan aku. Berapa kali lagi aku harus menjelaskan? Zillian, tanganku sakit. Jika menikahimu berarti seperti ini. Ayah pasti tidak akan setuju. Dia sangat menyanjungku. Pasti dia tidak akan setuju. Bagaimana bisa? Tanpa dukungan keluarga Xia, rantai keuangan keluarga Song akan langsung putus. Aku tidak peduli apakah kamu yang mendorongnya. Sekarang Mengya bilang kamu yang mendorongnya. Aku hanya percaya padanya. Yang kamu percayai, apakah dia? Atau statusnya sebagai putri keluarga Xia? Kamu. Bahkan jika bukan kamu yang melakukannya, putri keluarga Xia sudah berbicara. Bagaimana mungkin aku membela kamu, seorang pengantar makanan? Minta maaf. Aku tidak akan minta maaf. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku. Berhenti. Siapa yang memberanikanmu menyentuh orangku? Oramil, kamu siapa? Song Zillian, CEO keluarga Song. Kenapa? Menyadari identitasku dan datang untuk berdamai, ya? Orang ini semakin terlihat familiar. Jam tangannya adalah Patek Philippe model terbaru, kan? Sangat langka. Hanya bisa dipesan oleh orang dengan kekayaan miliaran. Aku baru saja mendengar orang memanggilnya Fuzong. Jangan-jangan dia benar-benar Fu Xiu, yang misterius dan tidak pernah menunjukkan wajah. Tapi sudah menguasai seluruh dunia bisnis? Fu Xiu. Presiden grup Fu. Tidak mungkin. Kamu ini orang yang tidak pantas. Sendiri sudah berpura-pura sebagai putri keluarga Xia. Sekarang bawa pria liar untuk berpura-pura sebagai Fuzong. Bohong tanpa mikir, siapa yang tidak tahu? 5 tahun lalu putri keluarga Xia kabur dari pernikahan. Fu Shiu sangat malu. Kalau benar-benar Fu Xiu, dia pasti benci putri keluarga Xia. Malah tidak akan mau. Bagaimana mungkin dia muncul untuk membela kamu? Xia Guiwan. Kamu benar-benar keterlaluan. Sudah dekat dengan asisten Sang, masih kurang. Masih cari pria tampan untuk berpura-pura sebagai wakil presiden. Kamu benar-benar pantas mati. Benar, mari Samuel lihat wanita ini. Dia sudah menyinggung keluarga Xia, sekarang menyinggung keluarga Fu. Kamu sendiri mau mati, jangan bawa kami. Kamu gila, kamu mau menghancurkan pestaku. Pestamu? Ini adalah pesta yang diadakan oleh Presiden Xia. Untuk putri kesayangannya. Kamu yang cuma pengantar makanan pantas apa? Saya adalah putri keluarga Xia. Pesta dimulai. Maaf semuanya, Presiden Xia ada urusan mendadak. Pesta ini akan diadakan oleh putri keluarga Xia dan tunangannya. Presiden grup Fu, Fu Xiu. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut mereka naik panggung. Mengya, kenapa kamu tidak naik? Mengya, tadi asisten Zhang bilang apa? Kamu dan Presiden grup Fu adalah tunangan. Siapa yang menyangka, sudah kabur dari pernikahan, Presiden Xia. Masih belum menyerah untuk menjodohkan dengan grup Fu. Ini semua salah kamu, si parasit. Dia sukses karena saya. Ayah saya pasti tidak suka dia, kamu. Mengya, pada akhirnya. Kamu sudah menikah dengan kami. Kamu harus cari waktu untuk bicara baik-baik dengan ayahmu, paham? Saya akan cari waktu untuk bawa kalian berdua menemui dia. Semoga Presiden Xia cepat transfer investasi 10 miliar ke grup Song. Jadi, meskipun ketahuan saya palsu, saat bercerai bisa dapat separuh. Fu Zong, asisten Zhang cari kamu. Bilang padanya, perjodohan dibatalkan, saya sudah menemukan orang yang saya cari. Bantu saya hubungi Presiden Xia. Maaf, putri kami ada urusan mendadak, tidak bisa naik panggung. Ayah juga sudah bilang tidak mau menikah. Dia masih menipu saya, bilangnya datang ke pesta. Hasilnya adalah mengumumkan pernikahan. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana? Menipu sebagai putri keluarga Xia, terbongkar. Tidak bisa melanjutkan tipuan dan ingin kabur, tidak boleh. Terus tinggal di sini terlalu berbahaya, harus segera pergi. Sebelum Song Zi mendapatkan investasi 10 miliar dari keluarga Xia. Aku tidak boleh terbongkar. Ada APA? Ayahku bilang dia setuju. Untuk memberikan investasi 10 miliar, dia menyuruhku untuk berbicara dengannya. Benarkah? Ayo, cepat pergi, jangan sampai Pak Xia menunggu terlalu lama.
Kamu bilang aku tidak bisa melanjutkan tipuan dan ingin kabur. Ya, kalau tidak, kamu bilang kamu adalah putri keluarga Xia. Kenapa kamu tidak naik ke panggung? Xia Mengya juga tidak. Membuktikan identitasnya, kalau aku tidak salah ingat. Dia juga tidak naik ke panggung. Mengya tidak naik ke panggung karena dia peduli dengan Zi kita. Peduli dengannya. Ya, pernikahan dengan keluarga Fu adalah keinginan Pak Xia. Mengya langsung menolak, tentu saja tidak akan naik ke panggung. Kamu yakin dia tidak ingin, bukan tidak bisa? Tentu saja tidak ingin. Xia Guiyuan, bisakah kamu jangan selalu mengukur orang lain dengan dirimu sendiri? Kamu adalah penipu, bukan berarti semua orang adalah penipu. Xia Mengya, palsu tetap palsu. Jangan kamu anggap serius. Aku tidak bisa mengatasi orang lain, tapi aku bisa mengatasi seorang kurir. Kamu tahan dia. Parenti. Haxia. Siapa yang menyuruhmu menyentuh putri besar? Putri besar. Haxia, APA Max Anda, putri besar Anda. Bukankah itu Mengya Anda? Putri besar Mengya, kamu bilang begitu pada mereka? Ayah, bukankah aku putri Anda? Jadi dalam hati Anda, bukankah aku putri besar? Benarkah? Zilian, cepat bilang pada ayahku. Bukankah aku selalu bilang, aku hanya putrinya? Ya, benar. Tertawa apa? Aku tertawa pada beberapa orang yang menggunakan nama besar. Tapi mereka sendiri tidak tahu, nama besar ini akan segera terbongkar. Apa maksudmu? Lao Xia. Beritahu mereka, terutama putrimu, identitas saya. Sikap nona besar ini bukan berarti. Apakah Xia tidak menyukai Zi? Membuat nona besar membatalkan pertunangan. Hanya karena Xia Guiyuan? Ada, asalkan Xia Guiyuan dan Zhang asisten punya hubungan, ungkapkan. Xia pasti bisa membedakan yang benar dan salah. Mengya, apakah kamu di luar sana melakukan sesuatu yang tidak seharusnya? Bagaimana mungkin, ayah, saya hanya anak supir. Apa yang bisa saya lakukan? Baguslah. Ayah, kenapa kamu terlihat sangat gugup hari ini? Kamu bilang? Kamu benar-benar berani tadi. Saya kenapa? Itu nona besar, kamu berani bersikap seperti itu padanya. APA? Nona besar. Dia. Astaga, kamu gila, nona besar, kamu berani menunjuk. Xia, bukankah itu ayahmu? Ini perusahaan, saya tidak ingin terlalu banyak orang memperhatikan saya. Identitas putri Xia, apa, kamu putri Xia? Xia Guiyuan, bukankah semua marga Xia? Bisa saja mengaku sebagai putri Xia. Siapa yang palsu, pasti tahu sendiri. Kamu, Saya menargetkannya, maka kamu tidak perlu bisa disumbangkan. Jangan bicara omong kosong di sini. Kalau tidak, apakah dia putri Xia ini menargetkan kamu yang mengantar makanan? Saya tidak ada yang bisa bicara dengan orang yang tidak punya otak. selesai, dia benar-benar nona besar, berarti dia pasti selalu tahu saya berbohong. Mengya. Apa? Kamu memikirkan apa? Ayah, kamu harus membantu saya. Kenapa? Kenapa kamu menangis? Ayah, nona besar menyukai Zilian. APA? Kamu bilang, nona besar menyukai suamimu? Nona besar, dia bahkan Fu Xiyu dari grup Fu pun tidak dia hiraukan. Masa dia mungkin tertarik sama suamimu? Ayah, kamu kok malah blind siapa sih? Aku cuma nggak ngerti, nona besar. Laki-laki kayak apa sih yang nggak bisa dia dapetin? Kok malah sama-sama suka sama laki-laki yang sama kayak kamu? Berarti dia emang mau merebut suamiku. Dia mau bikin anakmu jadi janda cerai. Bikin anakmu diusir dari rumah. Hidupku bakalan hancur. Gimana ini? APA. Aku langsung bilang ke Pak Xia, pasti dia nggak bakal ngizinkan. Enaknya sendiri berlaku karena layuan kayak gini. Kalau Pak Xia tahu, pasti dia bakal selidiki semuanya. Nanti papaku dipecat. Gimana caraku bisa pura-pura jadi putri keluarga Xia buat cari pacar? Nggak boleh. Nggak boleh apa? Mengya ini. Nona Xia, saya hormati Anda, tapi ini bukan alasan. Piet nindas anak saya. Aku. Nindas anakmu? Betul. Anakmu itu layak ditindas sama aku? Kamu. Ayah. Sudahlah. Kamu udah ditindas segini-gininya, masa mau diamin aja? Ayah. Dia keterlaluan banget. Aku cuma nggak mau kamu nanti malah dapat masalah.
Kalau kerjaan hilang, ayah bisa cari lagi, kerjaan hilang. Masa si bos besar Sia ini masih perlu cari kerja sendiri? Bos Sia APA. Aku cuma... Ibuku sudah meninggal sejak aku kecil. Ayahku membesarkanku sendirian. Demi ini, dia rela ninggalin banyak kerjaan. Ayah. Ibu Mengya, sejak dia masih kecil, sudah meninggal. Mengya ku besarkan sendiri. Dia segalanya bagiku di dunia ini. Aku nggak bakal ngizinkan siapapun nindas dia, siapapun itu. Selama itu nggak baik buat dia. Aku nggak bakal mudah maafin. Ibunya sudah meninggal sejak dia kecil. Mengya itu putri keluarga Sia. Untung nggak percaya omongan si Jalang ini. Xia Guiwan. Sudah kubilang padamu, orang yang kusuka. Hanya Mengya. Song Zilian. Kamu suka dia itu urusanmu, jangan selalu melibatkanku. Kalau kamu sudah tahu, putriku dan suaminya saling mencintai. Kenapa kamu harus ikut campur? Aku. Yang ikut campur adalah mereka. Nona Sia, aku mohon, bisakah kamu berhenti mengganggu hidupku dan suamiku? Kamu. Kebenaran sudah diketahui oleh Tuan Sia, tidak bisa dihindari lagi. Maka aku akan berusaha memindahkan kesalahan ini. Nona, melihat ayahku telah bekerja keras untuk keluargamu selama bertahun-tahun, tolong bantu menanggung kesalahan ini. Apakah wanita ini sekarang bersama Tuan Fu? Nona Sia, apakah dia putri keluarga Sia? Putri keluarga Sia, bahkan Tuan Fu pun tidak dianggapnya. 5 tahun lalu dia kabur dari pernikahan, bagaimana mungkin dia bisa menyukai pria yang sudah menikah? Apa yang sedang terjadi di sini? Nona. Kamu datang. Ya, apakah perlu saya mengusir orang-orang ini untukmu? Nona. Mengya. Asisten Zhang, kenapa kamu memanggilnya Nona? Karena asisten Zhang menggunakan hak istimewa. Assistant John, kamu punya hubungan dengan Xia Guiwan. Membantu orang yang mengantar makanan ini masuk ke perusahaan Xia. Bermain-main sebagai manajer umum sudah cukup, sekarang di depan. Tuan Xia dan Nona masih berpura-pura sebagai putri keluarga Xia. Tuan Xia. Nona. Apakah kamu sedang membicarakan mereka? Kalau tidak, apa kamu ingin aku memanggil wanita jalang ini sebagai Nona? Dia pantas? Diam. Siapa kamu sampai berani menghina Nona? Eo. Tuan Xia, lihat ini. Di depanmu dia berani melakukan ini. Aku bukan Tuan Xia, aku hanya seorang sopir. Ayah. APA? Berhenti. Baru saja ku bilang padamu, jangan sentuh wanitaku. Xia Guiwan, kamu gila? Main 2 kaki sudah cukup. Sekarang berani bergabung dengan Xia, selalu membiarkan Xia selalu. Bahkan putrinya. Saya. Kail total Xia. Apa yang kau bicarakan? Xia Mengya. Nona Xia, kau tidak ingin mengatakan apa-apa. Aku. Ini sudah berakhir. Tua Xia, saya pikir kontrak kerja kami sangat jelas. Jangan mencari keuntungan pribadi atas nama Xia. Zhang membantu saya tanpa berpura-pura menjadi Jenderal Xia. Mereka salah paham, kau harus percaya padaku. Ayah. Anda tutup mulut, Anda tidak jujur. Apa yang kau lakukan? Total Xia. Apa maksudmu? Ya, total Xia. Meskipun bantuan khusus Zhang ini telah bersamamu selama bertahun-tahun, tapi dia adalah pekerja paruh waktu, kau tidak perlu berikan dia wajah. Xia Mengya. Kau bilang wanita itu merampok suamimu. Apakah Anda dipaksa keluar dari rumah? Sekarang kau menyamar sebagai wanita. Aku mengambil suaminya. Dia mengambil suamiku dan mengatakan aku hanya membawa pulang. Dia adalah pria yang hebat, aku hanya layak untuk dibuang. APA. Dengarkan aku menjelaskan. Wanita terbalik. Ayah, kau tidak pernah melakukan ini. Aku memukulmu. Aku bahkan menyesal tidak memukulmu sebelum. Sekarang ini penuh dengan kebohongan. Tapi aku berjuang untuk apa yang aku inginkan. Apa aku salah? Aku tidak tahu sebelumnya bahwa kau adalah Nona Xia. Tapi meskipun aku tahu, aku tidak menyesal. Apa yang ibu lakukan? Mengya tidak sama sekali. Ms. Xia. Wan yang sudah menikah. Aku bilang 5 tahun yang lalu kau tidak punya apa-apa. Bahkan tidak lulus.
Bagaimana bisa Sia ini memberimu banyak sumber daya? Tapi perusahaan kami sangat membutuhkan dana, terutama investasi grup Sia sebelum kita. Jadi apa yang harus dilakukan padanya? Kenapa kamu buru-buru? Ibu ada di sini, tenang saja. Dia sangat menyukaimu. Pasti tidak akan menarik investasinya. Baik, Bu. Aku akan mendengarkanmu. Kamu benar-benar suka Song Silian, ya? Aku tidak seperti kamu yang terlalu romantis. Aku hanya tertarik pada dana 1 miliar yang diberikan Sia Group kepadanya. Dan posisi sebagai istri direktur. Investasi 1 miliar. Kamu tidak tahu, Bu, dia bukan putri Sia Group. Bukan aku tidak tahu. Tapi kamu yang tidak punya. Departemen bisnis Sia Group siap melayani Anda. Investasi Song Group masih dalam proses, ya? Bukankah kamu bilang ke direktur Sia untuk mencabut semua investasi ke Song Group? Tidak mungkin, direktur Sia sangat menghargai saya. Menghargai? Kamu tidak punya kemampuan tapi sok jago. Anak manja nomor 1 di dunia. Sia Guiwan, jangan karena kamu tidak bisa dapatkan, lalu menghina. Kalau bukan karena anakku hebat, bagaimana mungkin kamu dulu? Minayokanya? Ya, waktu itu kamu yang meminta untuk membatalkan pertunangan. Barang murahan yang bisa didapat dengan 600 yuan. Berani-beraninya sombong di depanku. Kalau aku putri keluarga kaya, apakah kamu akan memperlakukanku seperti ini? Karena kamu bukan. Ayo, siapa yang bisa bantu? Wan, lihat, dulu kalian. Pacaran selama 5 tahun. Jangan dibahas lagi. Itu adalah 5 tahun yang paling memalukan bagiku. Menyukai orang sampah seperti itu. Dan rela berkorban untuknya. Bajingan, kamu yang menipu dan menggoda aku. Jelas-jelas kamu yang serakah, aku hanya memberi isyarat. Aku tinggal di rumah keluarga Sia, bahkan pakai mobil mereka. Kamu dan ibumu, seperti anjing pemburu yang mencium bau, langsung mendekat. Semua ini karena kamu. Wan. Aku tahu kamu masih mencintaiku, kan? Lihat. Dulu kamu bahkan mengantarkan makanan dalam hujan dan angin. Ibumu hanya berubah menjadi bintang. Aku akan merawatmu untuknya. Wan, aku pasti akan menikahimu suatu hari nanti. Ya, aku percaya padamu. Wan, kamu ini. Ayo, siapa yang bisa bantu? Wan. Buang mereka keluar. Bikin kesal, dulu kerja di Sia Group, sudah mau membuang kalian berdua. Pindah ke sini, masih harus meninggalkan kalian berdua, memang. Semua orang ingin meninggalkan kalian berdua, tapi kalian berdua yang paling pantas ditinggalkan. Saat tidak tahu identitas orang, mengganggu orang. Setelah tahu identitasnya, malah mendekati. Soal tidak tahu malu, memang kalian yang paling jago. Hei Pak Song, ada masalah. Debitur datang ke kantor mencari Anda. Apa? Mereka sudah sampai di kantor, bicara dong. Ada apa? Ada APA. Ini semua salahmu. Anak. Aku bilang aku ingin menikahinya. Kamu tidak setuju, aku bilang jangan berbuat terlalu jauh. Kamu tetap tidak setuju. Ini semua salahmu, kamu yang menghancurkan aku. Aku ini ibumu. Mungkinkah aku menyakitimu? Justru karena kamu ibuku, kamu ini sampah. Jadi menghasilkan sampah seperti aku. Bagaimana bisa kamu bicara seperti ini? Atasan tidak baik, bawahan juga ikut rusak. Kamu seharusnya sudah tahu. Xiaogui Wan. Yang keterlaluan itu kamu. Selama kita bersama, aku membelikanmu rumah. Membantumu memulai bisnis. Lalu bagaimana? Kamu bilang semua ini hanya untuk memanfaatkanku. Di hari pernikahan, selingkuh dan membatalkan pernikahan, bahkan menghinaku. Cinta dan pengorbananku. Tapi bagaimanapun, aku ini penyelamatmu. Wan. Aku menyelamatkanmu, kamu sudah jadi milikku. Kebetulan. Aku juga ada di kebakaran itu. Baka, kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu sudah berpura-pura jadi Pak Fu, belum cukup. Sekarang mau berpura-pura jadi penyelamat juga. Aku beritahu kamu. Menyelamatkannya. Aku punya bukti. Lihat bekas luka ini.
Ini yang aku dapatkan di lokasi kebakaran dulu. Omong kosong. 18 tahun lalu, kamu bahkan tidak ada di Jiangcheng. Apalagi di kebakaran itu. Kamu menyelamatkan Xia Guiyuan. Ibu ngomong apa sih? Anak durhaka, kamu berani memukulku saat aku masih bisa bergerak. Kalau aku sudah tua, pasti akan kamu kendalikan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kamu juga jangan harap bisa hidup enak dengan menginjakku. Pesawat terbangnya kebakaran. Ada bekas luka bakar di tangannya, karena 18 tahun yang lalu. Di lokasi kebakaran, dia menyelamatkanku. Aku harus menemukannya. Aku akan memberikan segalanya untuk membalas kebaikannya. 18 tahun yang lalu, luka bakar, ini cocok dengan anakku. Ada cara untuk membuat anakku terus sekolah. Apa? Kalian menipuku. Wan, jangan dengarkan dia. Dengarkan penjelasanku. Ibuku melakukan ini karena tidak ingin aku menikahimu. Dulu kalau bukan karena aku, kamu bahkan tidak akan lulus kuliah. Sekarang kamu bahkan berani memukul ibumu, baik. Kamu juga jangan menikmati keuntungan yang aku berikan. Keuntungan. Ternyata akulah keuntungan itu. Song Zilian, kamu tahu selama bertahun-tahun aku bekerja keras mengantar makanan. Hanya untuk menjaga harga dirimu. Wan, dengarkan penjelasanku. Cukup, kemari. Nona Bizar. Aku ingin Song bangkrut. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan Xia tidak boleh mempekerjakan Song Zilian lagi. Bawa pergi, Wan, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu tidak bisa menghancurkan hidupku. Orang yang aku cari ternyata ada di depan mataku. Bahkan calon istriku. Tunggu. Pak Fu, Nona Xia, apakah Anda ada waktu? Aku ada sesuatu untuk Anda. maaf. Hari ini tidak terlalu nyaman. Ini. Hari ini adalah hari peringatan ibuku. Aku ingin pergi menengoknya. Bagaimana kalau lain kali? Kalau begitu, aku akan menemanimu. Oh tidak, aku ingin sendirian sebentar. Terima kasih. Ibu, kamu tahu lucu tidak? Aku mencari selama 13 tahun, mengorbankan 5 tahun. Pada akhirnya semuanya sia-sia. Cinta itu palsu. Penyelamatku juga palsu. Lalu apa yang benar-benar nyata? Tentu saja kakak, itu nyata, hahaha. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Katanya tukang antar makanan, tapi wajahnya masih muda ya. Jangan takut. Wajahnya memang masih muda, katanya dia suka menggoda. Demi uang, dia bisa tidur dengan pria seumuran ayahnya. Kita beruntung nih. Hahaha. Ah, lepaskan aku. Ayo, jangan buru-buru, tunggu sebentar, setelah kita puas. Kami akan melepaskanmu. Ah. Ayo. Tolong. Ah. Kamu tunggu saja. Eyo. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu di sini? Maaf, aku mengikutimu. Soalnya sudah larut malam, kamu sendirian. Di tempat sepi seperti ini, aku tidak tenang. Kamu memang baik. Dulu aku kabur dari pernikahan. Membuatmu malu besar. Kamu masih mau peduli padaku. Tidak mungkin membiarkan seorang gadis diganggu. Tidak heran ayahku selalu bilang kalau kamu anaknya. Pasti lebih baik. Sekarang. Belum terlambat. Apa? Kalung yang cantik. Hari ibu meninggal. Ada orang yang bilang akan melindungiku menggantikan ibu. Aku mencarinya lama sekali. Tapi sepertinya aku tidak bisa menemukannya.
Tidak apa-apa. Bintang-bintang bersinar terang. Mereka akan datang padamu. Apa? Tanganmu. Aku mengambilnya kembali. Karena kamu yang membuatnya, dan karena itu memang milikku. Fuzong, apakah benar dia? Tapi bagaimana kalau aku tertipu lagi? Ibumu hanya berubah menjadi bintang. Aku akan merawatmu untuknya. Ibumu hanya berubah menjadi bintang. Aku akan merawatmu untuknya. Kalimat ini, Aku tidak pernah bilang ke siapapun. benar-benar kamu. Maaf ya. Membuatmu menderita selama bertahun-tahun. Aku benar-benar mencari kamu lama sekali. Aku juga. Hello, Pasya. Nona besar akan segera mendapat kabar baik. Itu adalah Presiden Fushiu dari grup Fushi. Tapi sebelum itu, aku harus menangani sesuatu yang menjijikan. Apa? Cari orang yang membuatmu menjadi seperti sekarang. Ini semua salahmu, nenek tua. Sekarang perusahaanku bangkrut. Tidak ada yang tersisa. Ini semua yang pantas kamu dapatkan, semakin kamu memperlakukan aku seperti ini. Aku semakin tidak menyesal dengan apa yang kulakukan. Kamu hanya ingin menghancurkan aku, ya. Kamulah yang membuatku menyadari. Sisa hidupku hancur. Kamu. Hahaha. Ibu. Kamu tidak masih berpikir aku adalah orang yang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kamu. Bukan orang yang tidak berguna. Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku sudah menemukan solusinya. Wan, tunggu aku. Aku akan segera menyelamatkanmu. Begini. Aku adalah penyelamatmu yang sebenarnya. Kamu sudah merugikan aku 2 kali. Kamu lebih tidak tahu malu daripada aku. Terima kasih pujiannya. Tapi ini hanya murid melampaui gurunya. Lebih baik dari gurunya saja. Kamu mau cari siapa? Ah. Siapa lagi kalau bukan kamu? Ternyata kamu, penipu, kamu berani. Xiaoguiwan, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah? Bukankah aku seharusnya diam di gang? Menunggu kamu menjadi penyelamatku yang sebenarnya. Wan, dengar penjelasanku, ini semua adalah ibuku. Tidak perlu dengar penjelasanmu. Kamu dan ibumu sama-sama licik, satu golongan. Wan, inikah cinta yang kau maksud? Masa utahan hibangkan kita? Kalah dengan sekali jasa menyelamatkan nyawa? Kau benar-benar berpikir begitu? Aizilian, Ai Zilian. tak mau perkenalkan aku ke rekan kantor? Nggak bisa. Perusahaan baru berdiri. Kalau mereka tahu. Pacar pengantar makanan, pasti meragukan kemampuanku. Modal kurang cukup. Tapi, Aduh. Lihat keadaanmu sekarang, mau jelaskan apa ke orang? Gimana mau perkenalkan ke orang? Zilian maaf, aku terlambat. Lihat penampilanmu, lain kali bisa nggak? Dan dikit. Malu aku bilang kau pacarku. Hah? Kasih sini. Song Zilian, cintaku tak pernah memalukan. Hanya karena yang dicintai kau, jadi merasa malu. Gak apa-apa. Sekarang ada aku. Kami dapat laporan Song Zilian terkait kasus penganiayaan Wang Xiuchun dan penipuan. Ikut kami. Jangan.
aku cinta kamu. Aku juga. Yang tak mau temui, meski kau di bawah jendelanya. Dia malas buka gorden. Yang mau temui, seberangi gunung sungai pun akan datang. Syukurlah akhirnya kutemukan orang yang ingin bertemu. Dan ingin kutunggu ini.